Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Semoga teman-teman semuanya dan saya sekeluarga selalu diberi kemudahan dan kelancaran rezeki dan kesehatan ya. Amin. Nah, kali ini saya mau bersih-bersih kusen pintu yang ada di rumah saya ya teman-teman, karena ini tuh habis terkena bekas semen yang kapan hari suami saya baru ngerapiin rumah sedikit demi sedikit, dan ini baru sempat saya bersihkan ya. Nah, untuk bahannya apa saja yang saya gunakan? Ini saya menggunakan WPC atau teman-teman boleh menggunakan merek lain untuk pembersih porselen ya. Kemudian saya menggunakan kuas, terus ini pengeruk yang biasa digunakan bapak tukang untuk kerja. Kemudian ada tempat atau wadah untuk nanti kita menuangin si WPC nya atau pembersih porselen lainnya ya. Sama jangan lupa kita menggunakan sarung tangan ya teman-teman, karena ini pembersih porselen itu lumayan keras ya bahannya, sehingga kalau misal terkena kulit kita secara langsung dan jangka waktunya terlalu lama, itu bisa membuat tangan kita panas, gatal, sakit. Nah, oleh sebab itu kita harus menggunakan pengaman, yaitu sarung tangan. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuangkan si pembersih porselen ke dalam wadah yang sudah kita siapkan tadi ya. Dikira-kira saja secukupnya. Terus kalau bisa menggunakan pembersih porselen ini tuh yang masih baru saja ya teman-teman, yang belum dibuka segel sebelumnya, agar dia bisa bekerja lebih cepat. Kemudian jangan lupa sarung tangannya dipakai. Dan ini bawahnya atau si lantainya jangan lupa juga dilapisin atau dikasih kain, elap atau baju yang sudah tidak kepakai seperti ini ya teman-teman, agar nanti lantai kita tidak terlalu kotor dan tidak licin mengenai kaki kita. Selanjutnya kita langsung eksekusi ya teman-teman. Nah, ini tuh masih ada bekas semen yang timbul, yang muncul, yang masih bisa dikerok ya. Jadi yang masih bisa dikerok itu nanti kita kerok terlebih dahulu menggunakan pengerok tadi, sutil atau apa namanya, yang penting yang bisa untuk buat mengerok semen ini. Terus kita langsung bersihkan, kita gosok-gosok, kita kerok-kerok bekas semen yang masih keras atau yang masih muncul atau yang masih timbul di permukaan kusennya ini ya teman-teman, sampai permukaan kusen ini emang udah bener-bener rata, tidak ada bekas semen yang keras. Karena WPC ini dia tuh bisa membersihkan bekas semen jikalau bekas semennya ini yang menyerap ke dalam kayunya saja ya. Kalau misal yang masih timbul itu dia nggak bisa langsung dibersihkan menggunakan WPC saja, melainkan harus dikerok terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah selesai dikerok-kerok, setelah selesai dipastikan sudah tidak ada lagi noda semen yang mengeras di permukaan kusen, kita bisa langsung mengolesin si WPC tadi menggunakan kuas seperti ini ya. Digosok-gosok aja ke atas ke bawah sampai si noda semennya ini yang tadinya menempel di permukaan kusen, yang tadinya tidak bisa dibersihkan menggunakan kerokan tadi, alhamdulillah dengan dibersihkan sama WPC, dioles-oles dengan WPC, digosok-gosok dengan WPC, jadi bisa bersih seperti ini ya teman-teman. Padahal ini tuh kusen saya sudah dicat warna putih, tapi alhamdulillah tetap aman menggunakan WPC. Kemudian ini saya mau membersihkan yang bagian bawah, dan ini mau langsung saya olesin menggunakan WPC tanpa harus saya kerok terlebih dahulu ya teman-teman, tapi ternyata nggak bisa ya.
nggak bisa langsung luntur, nggak bisa langsung bersih, sehingga kita harus wajib perlu mengeroknya terlebih dahulu menggunakan pengerok seperti ini ya. Karena si WBC ini seperti yang saya katakan tadi, dia tuh bisa membersihkan jika kalau si noda semennya ini dia yang meresap ke dalam kayu. Kalau yang masih timbul semennya, yang masih mengeras seperti ini tuh dia nggak bisa langsung luntur ya. Mungkin kalau misal didiamkan selama beberapa menit, selama beberapa lama dia bisa, cuman kalau kata saya itu terlalu lama, sehingga sedikit effort dengan mengerok aja seperti ini nggak apa-apa, yang penting sekali pengerjaan bisa langsung bersih ya teman-teman. Jadi ini kita perlu mengerok-ngerok, menggosok-gosok terlebih dahulu seperti di awal tadi ya, karena tadi saya membersihkan itu yang bagian tengah terlebih dahulu, kemudian ini yang kedua tuh yang bagian bawah, terus nanti yang terakhir baru yang bagian atas saya bersihkan ya. Nah untuk yang bagian atas nanti insya Allah saya mau memperlihatkan ke teman-teman semua bagaimana kalau WBC nya diganti dengan air putih ya, apakah berhasil apakah tidak, sesuai dengan yang saya katakan di awal tadi. Tapi ini selesaikan dulu yang bagian bawah ya. Nah ini sudah selesai saya kerok-kerok, saya hilangkan si bekas noda semen yang mengeras di permukaan, kemudian saya olesin sama WBC. Alhamdulillah udah sama luntur ya teman-teman bekas semennya. Sesekali setelah diolesin sama WBC boleh ya kita kerok-kerok lagi kalau misal masih ada bekas semen yang menempel, yang mengeras, yang muncul. Nah ini digosok-gosok lagi sampai kita udah puas bersihnya, sampai emang udah sesuai dengan keinginan. Kalau sudah dioles-oles semuanya seperti ini udah bersih, jangan lupa kita harus mengelapnya juga ya teman-teman. Nah ini saya menggunakan kaos kaki, teman-teman boleh menggunakan elap yang lain nggak apa-apa. Yang penting agar dia bisa kering, agar bau dari WBC ini tidak terlalu menyengat di rumah kita. Nah kalau misal masih ada bau yang menyengat, bisa ditambahin dengan air sabun ya, agar baunya lebih enak. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman, saya mau membersihkan yang bagian atas. Nah sebelumnya karena tadi yang kedua tidak bisa langsung diolesin, jadi ini harus kita kerok-kerok terlebih dahulu ya, yang bekas semen yang masih mengeras atau yang masih muncul di permukaan. Mungkin untuk sebagian teman-teman yang nonton video saya ini merasa repot dan riwah ya, tapi is okay, nggak masalah, karena ini juga kesalahan saya. Kenapa dulu setelah suami selesai mengaji tidak langsung saya bersihkan. Nah untuk pengalaman saya, saran saya kalau misal di rumah teman-teman ada proyek, ada pak tukang yang ngaci atau yang plester atau yang apa, dan itu terkena bekas nodanya di kusen kita harus langsung mengelapnya atau minta tolong untuk segera dibersihkan ya teman-teman. Oke, ini setelah selesai saya kerok-kerok, langsung saya olesin dengan air putih biasa ya. Nah seperti ini teman-teman, ternyata nggak bisa, dia masih ada bekas semennya. Selanjutnya kita ganti, kita olesin dengan cairan WBC tadi ya. Nah langsung digosok-gosok sama kuas, dan alhamdulillah dia bisa luntur, dia bisa kembali bersih ya teman-teman. Untuk cat kusennya juga aman selama tidak kita kerok menggunakan sutil tadi. Jadi dia aman sama WBC, sehingga teman-teman kalau misal ada kusen yang sudah diwarnain dan mau dibersihkan menggunakan WBC, insya Allah aman ya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa semangat, jangan lupa selalu ada niat untuk membersihkan rumah serapi mungkin, sesemangat mungkin, karena apapun yang ingin kita lihat hasilnya itu harus dimulai dari kita sendiri untuk mau bebenah ya. Terlebih saya yang jadi ibu rumah tangga yang full time di rumah, sehingga emang
harus ada kegiatan, harus ada bersih-bersih, harus ada fisik bentuk rumah yang emang perlahan rapi ya, meskipun ini masih dalam tahap perapian. Oke, jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Nah, tara, ini sudah selesai teman-teman. Dari yang bagian atas, tengah, bawah, alhamdulillah udah bersih, udah tidak ada lagi bekas semen yang menempel di kusen pintu saya, sehingga kalau misal mau dicat lagi nanti hasil catnya bisa lebih bagus ya, bisa lebih awet juga. Soalnya kalau misal masih ada bekas semen itu katanya saat dicat itu dia tidak bisa menempel atau masih ada bekas semen yang menonjol gitu. Nah, untuk mempercantik kita harus membersihkan terlebih dahulu dari bekas noda semen. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.